Hai guys, Welcome back. kita dengan dua cewek di Bali. Yang suka cake, So, here we are. story cake. Oke, sekarang kita masuk ke part selanjutnya nih. Part Iya. berapa nih? Saya lupa itu. Iya. Pokoknya part selanjutnya lah. Selanjutnya lah pokoknya. Kita mau bahas apa nih di sini? Kan sebelumnya kita udah bahas yang agak bad gitu kan. Oke. Ya, di part ini kita bahas yang baik-baiknya dulu dah. Oke. Kita bahas best experience. Best experience Oke, bestnya apa ya kira-kira? from my side ya. Ya, tentu. Kalau dari kamu nanti, Kapan-kapan aja ya. iya, yang lebih fresh, masih hangat. Iya, lanjut dah. Best experience itu ya dengan pacarku yang sekarang ya. Wih, iya. Gimana tuh? Ceritakan. Yang kita akhirnya relationship gitu. Ya, awal ketemunya di mana dong? Awal Dari ketemunya awal. tuh di salah satu klub di Bali. Oh, di salah satu klub. Berarti malam-malam tuh ketemunya. Malam-malam. Malam dong, iya. Malam-malam nih. Jadi dulu tuh aku tuh tipe orang yang sukanya tuh chill sendiri. Jadi awal-awal datang ke Bali nggak terlalu suka banyak teman. Jadi suka ke klub sendirian. Ke klub sendiri ya? Iya, cuman menikmati musik. Oh, Jadi duduk di bar kayak Iya. kita cuman aku di bar pesan minum terus habis itu udah melihat situasi, oh di klub itu seperti ini ya gitu. walaupun orang-orang sekeliling itu sibuk dengan dirinya masing-masing, kamu Iya. tetap ya udahlah gitu Iya. ya. Oh. Jadi tuh itu kayak awal-awal aku masuk ke klub Bali gitu. Jadi kayak ya mau tahu lebih jauh explore klub Bali itu seperti apa sih gitu. Oke. Nah, waktu itu jadi chill di situ, chill di bar aja sambil nontonin orang-orang gitu kan. Nah, tiba-tiba tuh biasalah cowok ajak kenalan. Oh, iya. Terus? Abis itu kita keluar tuh dari klubnya itu. Maksudnya bukan keluar dari ini, tetap area klub tapi Iya. kita di situ tuh ada outdoornya. Oh, ada area outdoornya. Oke. Ada area outdoornya. Jadi kita ke outdoornya, kita ngobrol tuh karena supaya nggak terlalu bising dengan musiknya. Nah, setelah itu tuh kita ngobrol. Di waktu itu tuh kita berdua tuh nggak punya intensi untuk ke tahap yang serius gitu ya. Karena aku tahu dia adalah traveler dan dia juga nggak mau, maksudnya kayak dia juga kayak merasa bahwa ke Bali itu first time-nya dia, dan dia nggak akan balik lagi gitu karena mungkin kan dia lebih suka kayak pindah-pindah negara ya. gitu untuk traveling gitu. Nah, setelah itu ya udah kayak going with the flow aja. Ternyata dia masih teks Oh, setelah dari klub itu kalian masih lanjut texting? terus dia minta ngajak ketemu lagi. Oh, iya. Terus kita dinner, terus besokannya kita pas dia mau pulang aku udah ajak ketemu lagi. Oh, Iya, terus habis itu setelah dia pulang aku sudah tidak ada ekspektasi apa-apa nih. Tetapi dia tiba-tiba kayak chat intens gitu-gitu, dia telepon. Nah, dari situ tuh ya going with the flow. Lalu habis itu nggak ada tuh acara tembak-tembakannya kayak kamu mau nggak jadi pacarku. Oh, iya. Terus momennya gimana tahu kalau kalian punya relationship? Dia waktu itu kayak aku tanya aja gitu kayak kamu tuh kalau ditanya temenmu aku dianggapnya seperti apa nih. Dan dia habis itu bilang kayak iya pacar gitu. Oh, jadi kita nanyanya lebih ke smooth gitu ya? Lebih ke smooth aja. Nggak usah ekspektasi minta ditembak gitu ya? Iya, dan gak usah kayak kita tuh hubungannya apa sih gitu. Kalau kita tuh hubungannya apa sih itu kan kayak lebih Menuntut untuk kayak punya, pressure gitu loh. iya. Ada tekanan untuk kita tuh udah punya status komunikasi gitu ya? lama Iya. gitu. Apa sih? Nah, itu kan kayak ini ya lebih ke pressure. Jadi karena aku ini santai jadi aku lebih dia ngajak bercanda aja kayak kamu kalau ditanyain temenmu
Karena waktu itu tuh dia liburnya sama temen, Sama teman-temannya. sama temennya satu doang. Oh, satu. Iya, Satu doang. satu doang. Oke. Satu. Akhirnya rame-rame. Satu doang. Jadi yang aku tanyain adalah, kalau kamu ditanyain temanmu, aku apa ini? Karena kan pasti temennya tahu bahwa kita tuh masih komunikasi gitu. Iya. Itu jadi kayak habis itu dia bilang pacar, habis itu ya udah kayak ya langsung jadi aja gitu. Cepet banget ya? Cepet. Berapa lama tuh stepnya? Stepnya mungkin 6 bulan ya. Dari ketemu fase, cepet ya? terus habis ini Iya. 6 bulan. Karena kan biasanya kalau ya sama yang seperti itu habis pulang dari negaranya ya hilang lah semuanya kan. Iya, itu dia juga nggak ada intensi apa-apa. Jadi kita tuh ada miskomunikasi juga. Gimana itu? Jadi dia sempat balik ke Bali lagi. Oh, 2 kali? 2 kali. Oh, iya, untuk iya. khusus nemuin aku. Wih, iya terus. Tapi habis itu kita tuh miskomunikasi gitu, kayak aku menganggap hal ini biasa aja, maksudnya kita nggak ada apa-apa. Tapi dia menganggap bahwa aku tuh suka sama dia gitu. Oh. Dan aku menganggap dia suka sama aku. Wow. Karena gitu. dia rela-rela ke Bali. Iya, effortnya gitu. Effortnya kan. Nah, sedangkan dia melihat aku suka sama dia karena waktu di Bali itu aku bilang sama dia bahwa ya kalau kamu ke Bali buat aku, ya berarti kamu nggak boleh jalan sama yang lain dong. Iya, betul. Itu kan kayak make sense kan? Iya, make sense. Make sense ya. Nah, terus dia berpikir bahwa karena aku kayak nempel gitu, jadi dia berpikir bahwa aku tuh suka sama dia. Padahal suka nggak tapi? Ya nggak terlalu ya, maksudnya kita Nggak masih terlalu. bimbang dua-duanya tuh karena kita jaraknya umurnya terlalu jauh, terus jarak kita Negaranya long juga distance, ya. iya kita long distance juga, jadi kayak kita tuh banyak pertimbangan lah pada saat itu, dan itu tidak sesmooth yang dibayangkan. Jadi kita juga nggak menaruh ekspektasi apa-apa, kita kayak ya kita nggak tahu suka apa enggak, jadi kayak menerawang-nerawang aja gitu. Oke. Jadi momen apa nih yang kamu rasa oh ini klik nih, atau oh ini orangnya nih, itu gimana? Ya momen dimana kita tuh bisa cerita apa aja sih ke dia tanpa dijudge gitu. Jadi kita juga melakukan itu dengan tulus. Jadi tuh laki aku yang sekarang tuh dia selalu bilang bahwa kalau kita suka sama orang tuh tidak boleh berekspektasi. Jadi kita nggak tahu dia akan suka sama aku apa enggak, ya jangan berekspektasi gitu. Jadi kita lakuin apa yang sesuai hati kita aja gitu ya? Iya, betul. Jadi ya itu sih best experience dari maksudnya dari pengalamanku ya, karena ya beruntungnya aku menemukan sesosok yang bisa mengisi hari-hariku aja sih. Yang kita kayak out of the box, kita ketemu di klub. Iya, kayak nggak Gitu. nyangka Itu gitu. kan nggak nyangka aja, dan itu kayak tricky banget, kita tule. Dan awalnya ya nggak ada yang tahu sih, maksudnya jodoh tuh sebenarnya nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Jodoh tuh nggak ada yang tahu, jadi kita bisa ketemu di mana aja dan kapan aja. Yang penting hati-hati, tahu tempat, tahu diri. Itu aja Iya, sih. betul. Oke, terima kasih. Ya, nanti kita bahas tentang experience-mu ya. Wah, gimana nih? Fresh nih, kayak kamu sebagai sesosok yang berbeda denganku, yang berbanding terbalik. Iya, kita tuh temenan tapi ya kita berbanding terbalik gitu guys. Iya, ya personality-nya. opposite gitu. Iya, dari cara penampilannya aja Iya. berbeda. Jadi ya kalau kalian mau tahu dating experience-nya dia, ya dengan muka-mukanya seperti ini, Agak malu sebenarnya, agak malu. seperti apa, ya kita akan lanjut ke next episode-nya. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye. Bye.